Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Di salah satu perkataannya, Rasul Paulus pernah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena orang yang tidak tahu bersyukur akan melahirkan dosa persungutan. Kalau kita tidak bersyukur, kita akan menjadi orang yang tamak, dikuasai hawa nafsu. Kalau kita tidak bersyukur, kita pasti akan banyak bersungut-sungut, berbantah-bantah, dan menggerutu, mengeluh atas segala sesuatu. Tidak pernah puas. Berkat Tuhan diberikan tidak puas. Dan tahukah kita bahwa dosa yang dilakukan oleh Hawa dan Adam terikut ke dalamnya, dosa yang dilakukan oleh manusia pertama di Taman Eden sebenarnya bersumber dari tidak tahu bersyukur. Bukankah keadaan mereka sempurna? Mereka hidup bersama Tuhan di Taman Eden dengan semua sarana dan fasilitas yang sudah diberi. Tuhan bilang kau boleh menikmati semuanya. Hanya satu saja di antara begitu banyak. Tapi rasa tidak bersyukur inilah yang menyebabkan Hawa jatuh dalam dosa. Yang menyebabkan Hawa tertipu oleh tipu muslihat iblis. Karena ada hawa nafsu, keinginan untuk bisa memakan buah pengetahuan baik jahat justru dari pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Itu artinya dia tidak mengucap syukur. Kalau dia mengucap syukur, dia bisa menjawab tipu muslihat iblis dengan berkata, aku sudah bersyukur, semua aku nikmati, semua aku miliki, aku sudah bersyukur hidup bersama Tuhan. Jadi aku tidak perlu hal yang lain. Tapi karena tidak bersyukur, ada keinginan hawa nafsu yang menuntut dipuaskan. Makanya dia menjawab tipu muslihat iblis dengan tindakan kejatuhan. Jadi hati-hati, jangan banyak bersungut, jangan mengeluh, jangan berbantah-bantah. Ini dosa yang serius di hadapan Tuhan. Filipi 2 ayat 14-16. Rasul Paulus berkata, ini juga kebenaran firman Tuhan yang ditaruh dalam Rasul Paulus untuk menasihati sidang jemaat Tuhan di Filipi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kenapa kita harus melakukannya tanpa sungutan, tanpa bantahan? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kita hidup di akhir zaman, di tengah-tengah angkatan yang hatinya bengkok dan sesat. Makanya dunia bukan tempat yang aman. Oleh sebab itu, kalau firman Tuhan datang dalam hidupmu, ketetapan Tuhan datang dalam hidupmu, perintah Tuhan dalam hidupmu, lakukan. Jangan bersungut, jangan berbantah-bantah. Supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda. Sehingga kita bercahaya. Di situ dikatakan sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bintang-bintang, bukan bintang film, tapi bintang-bintang di dunia yang memiliki cahaya dari Tuhan. Caranya sambil berpegang pada firman kehidupan.
agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Artinya Rasul Paulus sudah berjuang selama ini memberitakan kebenaran, menginjili mereka, menyelamatkan mereka dengan kasih Tuhan. Jadi tidak percuma yang dia lakukan, karena mereka sidang jemaat Filipi itu berpegang pada firman kehidupan. Jadi kemegahan hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan adalah ketika orang-orang yang menerima pemberitaan firman Tuhan itu hidup dan memegang kebenaran itu menjadi kehidupannya. Jadi ingat, janganlah bersungut dan berbantah-bantah. Jangan mengeluh, karena itu berarti engkau tidak tahu bersyukur. Mulai dari sekarang, gantikan setiap persungutan dan keluhan dalam hidupmu dengan ucapan syukur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.